Ketika kita numpang jualan di tokonya orang lain atau di trafficnya orang lain, maka margin itu akan tergerus. Bapak Ibu jualan di toko, di ruko gitu ya, di pinggir jalan, ini marginnya akan lebih besar daripada Bapak Ibu jualan di mall. Kenapa? Ada dua poin value yang kemudian perlu Bapak Ibu cermati dan mungkin introspeksi ya. Apakah value ini sudah kita miliki atau belum? Kenapa? Karena ketika dua value ini kita kombinasikan ya, sehingga balance ya, seimbang, itu akan menjadi kunci kesuksesan usaha Bapak Ibu sendiri. Ketika kita sudah punya positioning sendiri, orang itu memang loyal sama kita, maka di situ orang tidak lagi bicara soal harga. Ketika orang sudah loyal, mereka tidak lagi bicara soal harga. Tentu memang di sini segmentasi itu berperan. My Coach, the great online business coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, ini pertama kali kita melanjutkan lagi tunas bantu UMKM naik kelas ya di season yang kedua. Ya, artinya di season pertama kita sudah menyelesaikan hampir 1 tahun lebih ya. Sudah ada berapa episode di sana? Ada 17 atau 18 episode dan ini episode pertama lagi di season kedua. Nah, tunas ini akan berkelanjutan terus dan kali ini konsepnya kita rubah ya. 1 judul untuk 1 bulan. Nah, ya di mana judul hari ini adalah bagaimana margin Bapak Ibu omsetnya gede dan marginnya tetap tebel. Nah, banyak omsetnya makin gede, marginnya makin tergerus. Ya, ada yang tahu margin nggak? Nah, saya mau tanya dulu, bedanya margin sama omset, ada yang tahu nggak? Kalau omset itu adalah total penjualan, total sales. Ya, baik. Bagi yang mungkin baru mengenal istilah omset atau tulisannya begini, omset gitu ya. Ini adalah total penjualan. Total penjualan. Nah, kalau margin adalah selisihnya. Berapa persen dari omset tadi. Gitu. Mungkin keuntungan kita 10%, ada yang 20%, ada yang 30%, gitu ya. Nah, malam hari ini nanti saya juga akan berbagi dengan Mas Ari nih, salah satu asisten saya yang juga akan berbagi ilmunya kepada teman-teman yang insya Allah Mas Ari ini juga nantinya akan menjadi coach juga, kita kaderisasi untuk bisa menghandle banyak teman-teman UMKM semuanya. Karena nih beliau ini luar biasa banget ya. Nah, baik kita lanjut dulu ya. Margin itu minimal berapa persen coach? Kata Pak Rusli ya. Baik, margin itu ada berbagai macam Bapak Ibu semuanya ya. Kita jelaskan dulu ya. Ada margin, kemudian ada profit. Profit. Nah, profit itu adalah untung bersihnya gitu ya. Jadi dari total omset ya dikurangi beban itu adalah profit. Jadi omset dikurangi beban-beban ya. Nah, baru kemudian menghasilkan profit ya. Jadi kemudian efektifnya atau lebih tepatnya coach, berapa sih persen margin yang bisa kita dapat? Ini tergantung dari industrinya. Ya, semakin industrinya itu resikonya besar, semakin marginnya juga tinggi, gitu ya. Contoh Bapak Ibu jualan ikan yang mudah busuk, jualan buah, atau jualan makanan, ya. Nah, yang ini resikonya memang mudah rusak, gitu ya. Maka marginnya besar, ya. Kalau makanan bahkan marginnya bisa 100-200%. Ya, tapi profitnya nggak sampai. Nanti akan terpotong oleh beban operasional, gaji karyawan, stok barangnya lagi, sewa tempat, listrik, beban usaha dan lain-lainnya. Gitu. Nah, maka
Kalau seandainya Bapak Ibu semuanya ingin agar margin itu besar, maka Bapak Ibu harus punya value, ya. Harus punya apa? Value. Yang membuat kenapa orang mau membeli produk Bapak Ibu dengan harga yang cukup tinggi, gitu. Value itu ada dua. Nah, nanti akan Mas Ari jelaskan apa value yang dua ini. Ada physical value, ada emotional value. Nah, sebelum saya ke value ini nantinya akan dijelaskan oleh Mas Ari, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa ketika kita numpang jualan, ya, numpang jualan di tokonya orang lain atau di trafficnya orang lain, maka margin itu akan tergerus. Contoh, Bapak Ibu jualan di toko, di ruko gitu ya, di pinggir jalan, ya. Ini marginnya akan lebih besar daripada Bapak Ibu jualan di mall. Kenapa, Coach? Karena di mall ini pungutannya banyak. Pungutannya banyak. Dan sewanya juga berbeda. Betul ya? Sewa tempat di mall itu hitungannya per meter persegi. Sementara hitungannya di toko itu satu buletan tokonya. Kalau di Pekanbaru ini ada Jalan Sudirman gitu ya, itu sewa tokonya paling-paling 100 juta setahun. Tapi kalau di mall itu bisa 100 juta semeter. Tergantung mallnya, ya, semeter persegi gitu ya. Nah, jadi itu tergantung mallnya. Kenapa, Coach? Karena ada yang disebut dengan traffic generator. Traffic generator. Jadi yang memancing traffic. Mall itu kenapa mahal? Karena tempat pusat keramaian. Pasar juga pusat keramaian. Ya, traffic generator ini adalah generator, tahu ya, alat pembangkit, ya, alat yang menghidupkan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa jualan di toko dengan punya traffic generator tersendiri, maka marginnya akan tebal banget ya. Logikanya nih. Nah, saya punya salah satu klien, Pak Budi namanya, ya, beliau di Cilacap sana. Jadi tokonya kecil, toko Sakila namanya. Ini ngomong-ngomong Pak Budinya ikut nggak ya? Biasanya nih kadang-kadang beliau ikut nih. Nah, nanti kalau ikut ini ya Pak Budi ya, mention ya. Jadi Coach, gimana supaya toko saya ngantri? Gimana supaya margin saya tebal? Saya bilang ya, Bapak harus buat traffic generator. Apa traffic generatornya, Coach? Biasanya adalah event. Nah, ada senam bersama, ya. Apa hubungannya toko dengan senam? Nggak ada hubungannya. Cuman ketika dibuat senam bersama, ya, banyak orang yang berkumpul di sana, dibagi-bagikan hadiah, hadiahnya juga yang heboh-heboh. Waduh, itu jadi pusat keramaian, ya. Buat event pertandingan olahraga, waduh, itu juga ramai banget. Kebetulan kalau nggak salah saya di tempat Pak Budi itu ada lapangan gitu ya, itu dibuat event di sana, pertandingan olahraga, disponsori oleh tokonya gitu ya, dan kemudian banyak sales-sales SPG-nya yang kemudian berdatangan untuk menggiring pembeli itu datang ke tokonya, dan itu ramai sekali. Nah, ini yang dilakukan oleh mall, traffic generator ini. Sehingga apa? Sehingga mall itu ramai. Nah, efek sampingnya adalah toko kita jadi ramai. Nah, di dunia maya, mall ini berganti menjadi marketplace. Marketplace. Coba, siapa di sini yang jualan di marketplace? Boleh komen di bawah dong. Ya, marketplace. Marketplace kalau dulu kita jualan itu enak banget. Potongannya kecil. Ya, banyak kegiatan diskon, banyak kegiatan promo. Nih ada Pak Fatih ya. Silahkan komen di bawah siapa yang jualan di marketplace. Terutama di Shopee, ya, di Shopee. Nah, Shopee dulu enak banget, ya, potongannya kecil, ya. Sekarang, wah, pajaknya naik. Kami jualan, oke. Itu ya, banyak yang komen ya. Jadi, ketika sekarang jualan di Shopee, bukan cuma pajaknya naik, tapi biaya adminnya juga naik. Biaya admin itu apa sih? Biaya yang dibebankan untuk sewa di Shopee itu tadi, gitu ya. Nah, adminnya ya besar banget, ya. Bahkan dengar-dengar di tahun 2025 Shopee itu membebankan biaya adminnya 15% dari omset.
dari omset, 15%. Besar banget nggak Bapak Ibu? Besar banget. Karena untungnya aja, marginnya aja kadang-kadang para pedagang itu cuman 20%, kadang ya nggak sampai, ya 20% itu udah besar gitu ya. Jadi 15% untuk Shopee itu udah lebih gede untuk Shopee daripada untuk kita. Jadi apa nih solusinya bagi kami coach? Ya, ke bisnis online. Bangun toko sendiri Bapak Ibu. Bikin web, betul. Bikin web sendiri. Tapi coach, orang-orang nih nggak nyaman kalau kemudian belanja di tempat di web kami. Nggak terbiasa. Nah, bangun namanya traffic generator tadi. Buat bagaimana mereka itu bisa nyaman mampir di web Bapak Ibu. Gitu. Mereka bisa lama berselancar di sana. Buat event, ya, bagi-bagi hadiah, ya, dan arahkan melalui namanya funnel, ya. Funnel itu gimana coach? Funnel itu adalah saluran penjualan, ya. Misalnya, ya, mereka tahu toko Bapak Ibu dari Instagram. Nah, Instagram ini diiklankan. Buat di sini ya, Instagram ini diiklankan. Nah, ketika orang dapat, bagus nih barangnya nih, gitu ya, keren nih tokonya, klik di Instagram. Di Instagram, ya, kemudian diarahkan ke website. Diarahkan ke website. Nah, setelah mereka diarahkan ke website, mereka lama di sana, mungkin ada permainannya, mungkin ada promo-promonya, ada yang bikin seru di sana, rebutan barangnya gitu ya. Terus kemudian check out di WA. Ya, nanti dari WA di save nomornya. Nah, ini namanya funnel, alur penjualannya. Nah, ya. Nah, kadang banyak pengusaha yang tidak mau membangun funnelnya sendiri, tidak mau membangun pasarnya sendiri. Kenapa coach? Capek coach, saya nggak bisa buat website. Alah, nggak bisa buat website, bisa diproyekkan. Sekarang ini udah banyak banget orang yang bisa membuat website. Ya tinggal bayar 2 juta, 3 juta, 4 juta udah bisa jadi websitenya. Masalahnya bukan nggak bisa coach, tapi nggak mau gitu. Tapi nggak mau bercapek-capek dahulu, maunya pengen yang instan. Ya, instannya gimana? Jualan di Shopee. Akhirnya apa? Ya kena sendiri, biaya adminnya gede, kan gitu. Ya, sama kayak tadi di sini di toko gitu ya. Kenapa banyak orang mau ngejar jualan di mall? Kenapa orang banyak mau ngejar jualan di pasar? Karena kalau di toko, ya lalu lintasnya sepi coach gitu ya. Orang cuma melintas aja, orang nggak mampir, nggak ada buat keramaian. Maka disinilah butuh kreativitas. Nah, malam hari ini akan dibantu oleh Coach Ari ini. Waduh. Nah, Coach Ari ini akan menjelaskan bagaimana sih traffic generator dan bagaimana ya toko kita punya value sehingga bisa membuat konsumen antri. Silakan Coach Ari. Baik, terima kasih banyak Coach Didi. Sebelumnya perkenalkan saya Ari, asisten Coach Didi ya. Sebuah kehormatan ya di kesempatan malam hari ini. Biasanya saya off cam dan kemudian memandu diskusi ya di kesempatan malam ini, kemudian bisa untuk membantu coach dalam menjelaskan materi tentang value ya. Jadi di value ini Bapak Ibu semua yang saya hormati, ada 2 poin value yang kemudian perlu Bapak Ibu cermati dan mungkin introspeksi ya, apakah value ini sudah kita miliki atau belum. Kenapa? Karena ketika 2 value ini kita kombinasikan ya, sehingga balance ya, seimbang, itu akan menjadi kunci kesuksesan usaha Bapak Ibu sendiri. Apa itu value-nya coach? Yang pertama adalah physical value, ya. Yang kedua adalah emotional value. Apa bedanya coach? Nah, yang menarik ini adalah kita harus mengetahui nih apa bedanya. Kenapa? Karena beda-beda dan ini saling menunjang satu sama lain ya Bapak Ibu ya. Mulai dari physical value ya. Jadi ini adalah bahasa sederhananya manfaat nyata yang bisa langsung kita rasakan ya. Bisa kita sentuh, bisa kita nilai gitu ya. Kira-kira bagus tidak kualitasnya gitu ya, daya tahannya seperti apa gitu ya. Fiturnya bagaimana, apakah kita cocok menggunakan produk itu gitu ya. Sedangkan kalau emotional value ya, ini akan kaitan dengan emosional, dengan perasaan ya.
apakah dari produk tersebut atau jualan jasa tersebut bisa membangkitkan emosi positif atau perasaan positif kepada para customer-nya gitu ya. Mungkin biar lebih ada gambaran saya berikan contoh ya Bapak Ibu ya. Karena Coach suka mobil, mungkin saya contohkan suka ini ya, mobil aja ya, brand mewah Mercedes-Benz gitu ya. Nah, jadi apa emotional value dari Mercedes-Benz, apa physical value dari Mercedes-Benz gitu ya. Nah, kalau pertama dari physical value dulu ya. Nah, mungkin nanti Coach bisa memberikan tambahan karena ini hanya setahu saya ya. Nah, kalau mobil Mercedes-Benz itu banyak fitur-fitur teknologi yang canggih ya, kayak misalkan ada teknologi penjelajah berbasis satelit ya, GPS. Kemudian kursinya bisa diatur otomatis gitu ya. Terus kemudian ada juga fitur-fitur yang lain ya, misalkan kecepatan dan lebih lebih nyaman gitu ya mengendarainya. Sedangkan emotional value itu bisa membangkitkan rasa percaya diri karena Mercedes-Benz itu termasuk merek yang premium Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengendari Mercedes-Benz ke tempat arisan misalkan ya, atau ke pasar atau ke tempat saudara gitu ya, itu akan membangkitkan rasa percaya diri Bapak Ibu sebagai pemilik kendaraan itu gitu. Jadi meningkatkan status sosial dan prestis ya. Dan ini harus semuanya Bapak Ibu kalau ingin jualannya laris manis dan jangka panjang. Kenapa? Kalau hanya physical value saja yang kita utamakan gitu ya, produknya berkualitas, tahan lama gitu ya, disukai customer gitu ya, target market butuh gitu ya. Tapi tidak kita sentuh juga aspek emosionalnya, maka tidak akan jadi loyal Bapak Ibu, tidak akan bisa menjadi pelanggan yang setia di usaha kita gitu ya. Jadi bahkan kalau misalkan emotional value saja itu juga tidak cukup gitu ya. Dari pelayanannya Bapak Ibu luar biasa gitu ya. Pokoknya nggak akan berdiri hati ya. Tapi ternyata kualitas produknya masih kurang bagus gitu ya dibandingkan kompetitor gitu. Akhirnya ketika ada produk sejenis yang naik ke market gitu ya, harganya sama nih, kompetitif gitu ya. Tapi ternyata dari pelayanannya lebih bagus, terus kemudian kualitasnya juga lebih bagus, pasti akan lebih memilih yang itu produk sejenis kayak gitu ya. Sehingga dua aspek ini, emotional value maupun physical value itu harus dimiliki Bapak Ibu supaya apa? Supaya Bapak Ibu jualannya akan lebih mudah gitu ya. Target market itu puas dan kemudian bisa jadi loyal gitu ya. Jadi nanti coba Bapak Ibu cek nih setelah sesi malam ini ya, apa sih physical value di usaha saya gitu ya. Apa sih emotional value yang ada di usaha saya gitu ya. Dan kalau belum, kira-kira apa nih yang kemudian bisa kita improve, apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang kita bisa lakukan supaya physical value dan emotional value itu bisa lengkap gitu di usaha kita gitu ya. Mungkin begitu dulu Coach produknya ya. Nanti ada tambahan lagi kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, baik. Terima kasih banyak Coach Ari. Ya, ini perdana Coach Ari berbagi ke Bapak Ibu semuanya, ya. Dan kalau Bapak Ibu ikut Tunas Premium, maka Bapak Ibu akan kami bantu selain materi Zoom juga materi yang rutin di grup gitu ya. Nah, Tunas Premium ini bantu UMKM naik kelas tapi versi premiumnya. Ya, di mana Tunas Premium ini kita mendampingi eksklusif bisnisnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa hubungi nomor saya ya atau nomor kami ya di 0813 717 90331. Ya, bagaimana cara ikut Tunas Premium? Silakan hubungi ini Bapak Irfan 0813 717 90331. Ada linknya dikasih Mas Ari. Ya, mungkin Madu Anur tadi yang hadir juga bisa ikut memberikan testimoni. Gimana pengalamannya sudah ikut Tunas Premium, sudah ikut 2 kali pembinaan Zoom ya kalau nggak salah ya. Gimana nih Bu siapa ya namanya ya, saya lupa. Siapa kalau Madu Anur, Coach Ari, Bu Novia kalau nggak salah ya. Iya Bu Novia Coach. Bu Novia, benar ya. Halo Bu Novia. Halo, selamat malam Coach. Halo, selamat malam. Masya Allah. Gimana Ibu kalau boleh tahu testimoninya nih Ibu selama di Tunas Premium? Masya Allah, materinya bagus-bagus dan lebih spesifik kita bisa bertanya langsung eksklusif dengan Coach Didi dan dibantu juga sama Coach Ari tadi ya. Kayak kalau bagi kami yang baru merintis UMKM, sangat bagus untuk mengarahkan bisnis kami lebih bisa berkembang dan terarah lagi seperti itu Coach. Mulai dari gimana tahap untuk pemasarannya, iklannya, brandingnya,
Kayak Hmm. kemarin tuh ada saran untuk kemasannya dan mudah-mudahan nanti Madu Anur bisa go internasional juga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Ya rabbal Allah. alamin. Iya, ngomong-ngomong nih mau ikut pameran di Malaysia ya Ibu ya? Iya insya Allah Coach bulan depan. Luar biasa, Masya Allah, dahsyat. Ya, mudah-mudahan go internasional sehingga bisnisnya membludak ya, bisnisnya bisa autopilot dan berkah ya tentunya ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu Novi atas testimoninya. Iya, sama Coach. Baik, kita lanjut Bapak Ibu semuanya. Jadi berangkat dari value yang tadi Coach Ari ceritakan, ya, kita ambil tadi contoh Mercedes-Benz gitu ya. Mercedes-Benz itu mobil yang, waduh, nyamannya gila banget Bapak Ibu ya. Serasa kita melayang naik mobil itu. Dan itu memang mobil value-nya diciptakan untuk orang yang duduk di belakang gitu ya. Bukan untuk yang nyetir. Sementara rivalnya BMW itu disetting untuk kita fun to drive. Fun to drive. Jadi nyaman dikendarai gitu ya. Nah, kalau sementara Mercedes-Benz ya itu nyaman di belakang. Oke, nyaman di belakang. Ini adalah physical value ya. Namun emotional value dari kedua mobil ini sama-sama adalah prestige ya, prestige ya. Jadi ketika mengendarainya itu kita serasa wah orang kaya banget nih, wah atau orang dari wah ini kalangan borjuis gitu ya. Nah terus kaitannya dengan value apa Coach? Nah saya mau coba membumi sedikit contohnya dengan bisnis Bapak Ibu. Contohnya madu Anur tadi ya. Kita jualan spesifik, misalnya madu untuk kejantanan, kejantanan, oke. Atau madu untuk jantung, ya. Berbeda nggak ketika kita jual madu kiloan? Berbeda banget. Nah, madu untuk kejantanan atau madu untuk jantung, ya, madu yang spesifik untuk jantung, ya. Inilah yang disebut dengan positioning, ya. Positioning. Kita memposisikan diri bahwa madu ini khusus untuk jantung atau madu ini untuk kejantanan, ya. Nah, positioning ini mengandung beberapa value, gitu. Kalau untuk kejantanan, value-nya apa? Misalnya value-nya reaksi cepat. Reaksi cepat. Jadi minum ya nggak lama on. Wah gitu ya misalnya ya. Nah, ya positioning, benar Pak Khairul Huda. Ya, wah, positioning itu adalah memposisikan diri gitu. Kita ini sebagai siapa? Ya, dibandingkan kita jualan madu di tengah persaingan madu-madu yang ada, apalagi kita jualan di Shopee, waduh itu besar banget apa ya persaingannya gitu ya. Saya punya klien dulu namanya Pak Amin ya. Beliau ini jual madu gitu ya. Madu kelulut sebenarnya. Dia madunya madu yang sama dijual oleh Bu Novia gitu ya, madu kelulut. Cuman memang dispesifikkan untuk jantung. Jadi dibuat ramuannya, dicampur ini, dicampur itu, sehingga memang madunya bisa cocok untuk jantung gitu ya. Ditambah bawang putih tunggal, bawang putih lanang gitu ya. Terus ditambah lagi macam-macam lah pokoknya gitu ya. Sampai akhirnya di label madu untuk jantung dan dikasih nama ya, dikasih nama spesifik namanya Cardioni. Cardioni. Ya, ini diambil dari cardio dan honey gitu ya. Jadi spesifik banget. Nah, ini positioningnya tuh dapat banget. Ya, akhirnya apa? Lebih mudah dijual. Ya, lebih mudah dijualnya kenapa? Karena ketika kita mau jualan, langsung kita berikan ini madu khusus spesial untuk jantung, untuk memelihara kesehatan jantung dengan berbagai macam value. Value-nya apa? Ya, tidak beraroma misalnya. Tidak beraroma. Jadi contohnya bagi kalau orang yang mau minum madu yang ada bawang putihnya itu kan aromanya strong banget gitu. Ya. Nah, ini dia bisa membuat madunya tidak beraroma gitu ya. Jadi aman. Jadi
tidak membuat enek orang yang meminumnya, tidak membuat orang mual gitu ya. Terus value yang lainnya lagi apa gitu ya. Oh, ini madunya kental gitu ya. Kemudian ini physical value. Ini yang disebut tadi Coach Adi adalah physical value gitu ya. Kemudian Cardioni ini physical value-nya terjangkau ya. Nah, terjangkau ya. Dengan value, dengan manfaat yang luar biasa untuk jantung gitu ya, dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, emotional value-nya apa? Emotional value-nya adalah sayang orang tua. Nah, sayangi orang tuamu, orang tuamu. Ini campaign yang dibangun. Kenapa? Karena setelah didata, setelah kita riset, ternyata mayoritas pembeli madu itu adalah anak muda. Ya, segmennya itu ditembak anak muda, tapi yang menggunakan bukan mereka, yang menggunakan adalah orang tuanya mereka, gitu. Ya, orang tuanya kan nggak main Facebook, tidak main Instagram, ya. Yang main Instagram anaknya, maka anaknya itu yang membelikan untuk orang tuanya sebagai hadiah. Dan ini wah membludak sekali, ya membludak sekali. Sayangi orang tuamu. Akhirnya apa yang dilakukan adalah dia buat konten di Instagram, konten seputar berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Nah, ini dibuat konten-konten sedih, dicari konten-konten yang bagus, dicari, dipilih konten-konten yang mewakili gitu ya, diposting di Instagram, trafficnya naik. Ketika trafficnya naik, maka orang akan semakin banyak yang berkunjung di Instagram. Saya kembali lagi ke sini ya. Nah, cuman beliau tidak menggunakan website, beliau dari Instagram langsung ke WA. Nah, ingat pembahasan saya tadi ada traffic generator. Ya, ada yang membangkitkan traffic. Apa yang membangkitkan traffic? Salah satunya adalah konten yang tepat. Nah, ya seperti yang tadi dilakukan oleh Pak Amin tadi dengan madu Cardioninya gitu ya, membuat anak itu mau berbakti kepada orang tuanya, buat iklan-iklan Thailand yang sedih-sedih gitu ya, buat iklan, diposting iklan-iklan Thailand yang sedih-sedih, diposting kalimat-kalimat motivasi gitu ya, sehingga orang tertarik untuk mengikuti, untuk follow Instagramnya. Jadi Instagramnya tidak melulu cuma soal madu. Karena apa? Karena kalau kita membuat Instagram melulu soal madu, melulu soal produk, ya orang bosan Bapak Ibu. Ya, nah, ini seperti kita jualan ya. Jualan itu kalau kita lihat, ada yang masih ingat ini campaign berani kotor itu baik? Berani kotor itu baik. Oke. Siapa yang tahu berani kotor itu baik itu dari siapa? Boleh komen dong. Berani kotor itu baik. Dari Rinso, Pak Oka. Bener banget. Iya. Pak Fatih, bener banget. Berani kotor itu baik. Iya. Orang kalau cuma sekedar jualan Rinso, jualan sabun pencuci gitu ya, maka ya orang udah tahu gitu ya bahwa sabun sabun pencuci itu ya untuk membersihkan badan. Tapi ketika dibuat value-nya berani kotor itu baik, berani kotor itu baik diturunkan apa ya? Coba kita breakdown gitu ya. Kita breakdown siapa yang membeli produk Rinso. Yang pertama adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga ini ya mereka peduli dengan anaknya. Gitu kan? Nah, isunya adalah isu parenting. Ternyata orang tua itu suka banget mendengar parenting, ilmu-ilmu seputar untuk bagaimana mendidik anak, bagaimana pola asuh anak gitu ya. Sehingga apa? Rinso ini berkolaborasi dengan para penggiat parenting di seluruh Indonesia membuat campaign berani kotor itu baik. Diselenggarakanlah seminar-seminar parenting yang disponsori oleh Rinso. Akhirnya apa? Membludak. Ya, karena jualannya menggunakan teknik value tadi. Ya, positioningnya jelas. Ya, di mata konsumen bahwa positioning Rinso ini dia tidak jual produk tapi dia jual solusi. Gitu. Oh, kalau nggak mau jadi orang tua yang cerdas, ya orang tua Rinso lah gitu kan ya. Kenapa? Karena orang tua Rinso ini ya orang tua yang sudah terdidik
bagaimana dia bisa mempercayai anaknya untuk ya udah nak, yuk kamu explore aja gitu ya. Nanti gampang, kalau kotor udah rinso aja gitu. Nah, itulah begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, dengan pemahaman ini, coba kita turunkan ke produk Bapak Ibu semuanya, masing-masing ya. Ini ada salah satu klien kami, Pak Huda ya, toko emas Delima. Nah, Masya Allah, ini Pak Huda ikut nih kayaknya nih. Tadi komen ya. Nah, jadi contoh toko emas. Toko emas. Apa yang membedakan toko emas kita dengan toko emas orang lain, Bapak Ibu? Yang ada di sekitaran pasar, yang ada di sekitaran mall atau tempat pusat keramaian. Apa yang membedakan? Gitu ya. Mungkin ya kalau kita bilang, Coach, harga kami bersaing. Yang lain juga akan ngomong harga kami bersaing. Ya, Coach, pelayanan kami luar biasa. Ya, mereka semuanya juga akan mengatakan hal yang sama. Gitu. Tapi ketika positioning kita ya bahwa toko emas kami ini yang paling peduli dengan konsumen gitu ya. Kenapa kok paling peduli dengan konsumen ya? Karena ketika setiap ulang tahun ya itu dikirimin hadiah ya. Terus setiap ada apa tuh namanya hari-hari besar itu ya ada event ya. Kemudian banyak hadiahnya. Nah, ini menjadi positioning di kepala konsumen sendiri, gitu. Ya, kalau mau cari emas, mending ke sana aja, gitu. Ya. Nah, ini ada Pak Oka yang susah kuliner coach buat physical dan emotional positioningnya. Mudah banget, ya, mudah banget. Nanti saya kasih contoh, ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika kita punya emotional value yang di mana kita peduli, ya, kita peduli dengan konsumen, gitu ya. Bahkan ketika konsumen itu dapat musibah, bahkan kita bisa datang, kita kunjungin, ya, di videoin, gitu ya. Kita lihat bagaimana PS Store, ya, sebagai toko yang jual iPhone second atau iPhone baru, gitu ya. Apa value-nya mereka? Ya, apa positioning-nya mereka? Mereka nggak segan-segan bagi hadiah. Ya, wah, hadiahnya iPhone langsung gitu ya. Nah, ini luar biasa. Ini menjadi perhatian bagi pecinta iPhone, pecinta gadget. Saya belanja di sana lah. Nanti siapa tahu dapat hadiah langsung gitu. Kenapa? Karena bagi-bagi hadiahnya nggak tanggung-tanggung gitu. Setiap hari ada aja yang dibagi hadiah gitu. Siapa tahu saya dapat. Nah, di kepala konsumen itu seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, terus gimana nih kalau seandainya saya tadi bisnisnya kuliner coach gitu ya. Misalnya nih saya jujur ada langganan saya kuliner itu mie Aceh ya di Pekanbaru ini ya, mie Aceh. Ya, mie Aceh. Apa positioning kami coach gitu ya. Positioningnya adalah ini cita rasa yang original. Cita rasa original. Sama seperti mie Aceh di Acehnya sana. Karena tidak semua mie Aceh itu rasanya original. Ada yang rasanya sudah dinaturalisasi. Ya. Dinaturalisasi mengikuti tempatnya. Kalau di Pekanbaru ini kan orangnya tidak terlalu suka yang berbumbu, tidak terlalu suka yang rempah. Kalau mie Aceh yang original itu rempahnya itu kuat banget gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, dengan cita rasa yang original gitu ya. Kemudian cita rasa original ini kan mengingatkan kampung halaman. Kebetulan bapak saya itu orang Aceh gitu dan ibu saya besar di Aceh, lahir di Aceh. Nah, jadi kami sekeluarga itu seneng banget mie Aceh gitu ya. Nah, dengan ada cita rasa yang original seperti kami di Aceh sana gitu. Ini mengingatkan memori gitu. Akhirnya apa? Mie Aceh ini bisa punya positioning tempat kumpulnya orang-orang Aceh. Ya, tempat kumpulan kumpulan ya masyarakat atau orang-orang perantauan dari Aceh, perantauan. Nah, nongkrongnya di sini, ya, dihubungin, dibuat komunitasnya, ya, dihubungin, ada CS-nya yang hubungin, halo Pak, gimana kabarnya? Tentu dalam bahasa Aceh, saya nggak bisa, saya orang Aceh tapi nggak bisa bahasa Aceh ya.
Jadi dihubungin, udah lama nggak main ke sini. Nah, yuk kita buat arisan ya. Bahkan pernah satu waktu di Lebaran itu om saya, beliau sampai menghadirkan mie Aceh itu di rumahnya. Jadi dibayar mie Aceh itu bawa gerobaknya, bawa tempatnya itu di situ gitu. Nah, jadi ini di tempat komunitas orang-orang Aceh itu dibangun di sana. Ya, dibangun image-nya bahwa kalau mau mie Aceh yang original tuh, wah mie Aceh yang di X gitu namanya gitu ya. Saya nggak bisa sebutin ya. Kenapa? Karena original banget. Kalau yang lain itu udah bercampur, rasanya udah kurang Aceh banget gitu ya. Nah, itu salah satu positioning Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu juga kita kembali bagaimana ke judul kita tadi mempertebal margin. Nah, ketika kita sudah punya positioning sendiri, orang itu memang loyal sama kita, maka di situ orang tidak lagi bicara soal harga. Ya, ketika orang sudah loyal, mereka tidak lagi bicara soal harga. Nah, tentu memang di sini ya segmentasi itu berperan. Segmen itu kan begini bentuknya ya. Nah, ada segmen bawah, ada segmen tengah, dan ada segmen yang atas. Gitu. Nah, kita main di mana dulu? Masing-masing ini bisa disebut dengan mahal. Masing-masing. Jadi kalau harga mie Aceh segmen bawah itu 15.000 sampai 20.000, nah ini segmennya. Jadi kalau 20.000 itu berarti sudah segmen, masih segmen bawah juga, tapi sudah harga yang mentok. Ya tentunya marginnya lebih tebal. Ya, kalau segmen tengah mungkin mulai dari 30.000 ya sampai 40.000 gitu. Kalau segmen atas ini di atas 60.000 misalnya, gitu ya, di atas 60.000. Nah mungkin itu di mall atau di kafe ya atau di mana gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu semuanya ada range harga. Nah, kebanyakan orang itu nggak pede, itu membanting-banting harga ketika dia lihat ketika dia lihat mie Aceh di sebelah sana itu rame, ya, untuk mencuri perhatian, untuk memindahkan konsumennya, dia coba banting harga. Dia coba awalnya membuat promo, diskon, ya, sehingga orang terpancing. Nah, tapi ketika positioningnya tidak kuat, orang akan kembali lagi, ya. Orang akan kembali, orang merasakan mencicipi, rasanya tidak seoriginal mie Aceh yang ini, yang X ini, yang rasanya yang original banget, gitu. Orang akan kembali lagi. Jadi nggak ada gunanya kita banting harga, tidak ada gunanya kita diskon kalau kita tidak punya keunikan. Maka bangun keunikan kita dulu, bangun positioning kita dulu, baru berikan diskon untuk orang mencoba. Jadi gunanya diskon itu untuk menarik orang, ya, supaya orang mau coba dulu, gitu, ya. Setelah orang mencoba, baru kemudian kita save nomornya, kita tarik orangnya ke dalam, ya, untuk mereka menjadi langganan. Nah, mungkin di sini Coach Ari bisa menambahkan lagi sedikit, silakan Coach. Ya, izin menambahkan ya Coach ya. Jadi selain tadi keunikan, kemudian positioning itu, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah after sales-nya juga ya. Bagaimana pelayanan pasca pembelian dari customer itu gitu ya. Oke, physical value udah oke ya, kualitasnya bagus, fitur-fiturnya kalau produk teknologi ya, fitur-fiturnya keren, up to date dengan kondisi kekinian ya. Kalau misalkan tadi kuliner tadi ada pertanyaan tuh untuk yang apa physical value dan emotional value ya. Misalkan kalau physical value itu porsinya besar gitu ya, porsinya besar, terus kemudian cita rasanya mantap ya, nagih lah, istilahnya cita rasanya kangenin gitu ya. Terus kemudian emotional value itu memberikan pengalaman makan yang menarik ya, yang berkesan gitu. Tidak hanya sekedar mencari enaknya aja, tapi kemudian di sana juga ada playground, ada juga mungkin kandang hewan-hewan yang menarik ya, kayak kelinci dan sebagainya gitu. Jadi kita juga bisa bawa anak, terus kemudian kita bisa bermain dengan anak-anak, terus tempatnya juga luas gitu ya. Bisa bersantai di sana, family time ya. Jadi seperti itulah kurang lebih untuk yang kuliner. Nah, selain itu semua gitu ya, physical value dan emotional value yang nggak kalah pentingnya adalah after sales-nya Bapak Ibu. Bagaimana tadi aku juga menekankan bagaimana ada CS-nya sendiri yang menghubungi pelanggan. Nah, jadi di sini
funnel itu penting. Bagaimana kita bisa mendapatkan data customer, dan dari data yang kita dapatkan itu, kemudian kita bisa bangun relasi ya. CRM itu kan istilahnya bangun relasi, bahasa sederhananya ya, Customer Relationship Management ya. Kata kuncinya di relasi. Dengan kita mampu menjaga relasi dan komunikasi yang baik dengan para customer, insya Allah itu nanti akan loyal. Dan itu ada ilmunya tersendiri tuh, bagaimana cara membangun relasi itu, kayak gitu ya. Nanti mungkin bisa satu topik tersendiri. Tapi ini yang nggak kalah pentingnya. Jadi setelah tadi keunikan, positioning dan sebagainya, kalau after sale-nya juga tidak diperhatikan, nanti nggak akan loyal gitu. Karena cukup sekali saja, kemudian oke, cukup tahu, dan kemudian tidak akan kembali lagi ya, kapok gitu kan. Nah, makanya pelayanan pasca pembelian itu juga penting. Mungkin begitu kan, tambahan sedikit dari saya. Baik, terima kasih banyak Coach Ari ya, luar biasa sekali penambahannya, dan mungkin pembahasannya cukup dulu nih Bapak Ibu. Kita coba buka sesi tanya jawab karena ini kayaknya udah banyak banget yang pengen diskusi, yang pengen bertanya. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin kami bina lebih private, bisa hubungi nomor kami tadi di 0813 717 90331 ya. Bagi Bapak Ibu yang nonton di YouTube ya, yang mungkin tidak hadir langsung, bisa mencatat nomor kami ya. Nah, saya share lagi. Iya. Nah, ini dia nomornya ya. Jadi 0813 717 90331. Nah, bagi yang ingin dibina secara private ataupun secara grup eksklusif di Tunas Premium. Baik. Silakan Bapak Ibu semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Kita kembali ke Bapak Ibu semuanya. Baik. Ini ada Pak Oka. Nah, kuliner emotional value untuk orang yang sederhana gimana Coach? Oke, untuk warung, untuk warung yang sederhana. Baik. Emotional value itu banyak banget Bapak Ibu ya, tempat nongkrong ya, kemudian dan warung-warung yang sederhana itu kadang juga bisa jadi tempat nongkrong yang orang gitu ya. Nah, tempat nongkrong contoh yang tadi mie Aceh yang saya ceritakan itu bukan tempat bukan tempat yang bagus. Tempatnya di pinggir jalan, tempatnya itu apa ya, kios lah gitu ya, kios, bangkunya juga cuma seberapa, tapi padatnya luar biasa. Karena jadi value-nya adalah tempat nongkrong gitu ya, dan CS-nya ramah banget. Pak, kalau mau bicara gimana kayak? Oke, gimana Pak Tujiran? Silakan Pak Jiran. Tadi nyala mic-nya Pak Jiran nih. Mati mana? Nah, halo Pak Jiran. Silakan Pak Tujiran. Oke, ini ada Pak Fatih ya. Coach, saya telat hadir. Apakah ada video siaran ulang nantinya? Insya Allah ada ya. Nah, silakan Pak Jiran atau Pak Oka. Nah, ini kita baca lagi ya. Cara menemukan emotional value. Gimana ya Coach? Apakah harga murah, pelayanan cepat bisa jadi emotional value? Iya, namanya juga emosional. Emosional itu kan perasaan, bukan fisik. Kalau perang harga itu kan fisik ya. Harganya murah gitu. Nah, jangan terpaut dengan harga murah. Seperti yang saya bilang tadi, kita itu membuat produk ya, kadang-kadang membutuhkan modal ya, ada bahan bakunya, ada tempatnya, sewa tokonya gitu kan ya. Nah, itu kan butuh harga tertentu Bapak Ibu. Ya, sepiring nasi atau sepiring mie-nya itu kan butuh harga tertentu. Nah, justru sebenarnya jangan jual murah, tapi jual sesuai dengan selera orang. Ya, ketika selera orang itu masuk gitu ya, taste-nya dapat, dia akan nyaman di situ. Untuk diskon itu hanyalah untuk memancing saja, atau ada event untuk memancing supaya orang mau datang. Nah, ya, ini Pak Khairul Huda soal rasa, ya, perasaan, ya, misalnya rokok pria punya selera. Iya, baik, ya, silakan Pak Jiran. Ini kayaknya Pak Jiran mau nanya nih. Ya, Assalamualaikum. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coach? Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Izin Coach, saya sebelumnya rutin ya ngikutin rekaman di YouTube itu rutin. Makanya kemarin saya akan mencoba dengan salah satunya karyawan baru dan khususnya untuk menghandle ya salah satu yang produk yang kita akan keluarkan tadi seperti di positioning itu karena banyak susu ya, susu itu kan susu etawa kan banyak, cuman kalau cuman bicara susu kan udah banyak, makanya kita akan bikin namanya
susu Etawa Brand. Jadi dia lebih spesifikasi untuk kecerdasan gitu, coach gitu. Mantap. Ya. Terus gini coach, kemarin kita menghubungin salah satu makari kontak lah ya gitu. Karena saya dari arahan coach itu kita harus punya sesuatu yang kita untuk mengaplikasi dan untuk menyimpan data gitu coach. Mungkin nanti saya akan lebih lanjut akan tanya ke coach itu. Nah posisi tersebut itu apa udah pas buat kita gitu coach gitu kan. Iya, mantap Pak. Itu bagus sekali ya. Jadi susu Etawa Brain. Jadi kalau perlu jangan kepanjangan namanya gitu ya. Misalnya Brain Wa atau Wa Brain atau apalah gitu ya. Ya pokoknya seperti Cardioni tadi gitu ya. Cardio dan Honey. Nah, gitu ya. Nah itu sudah positioning Pak. Sudah positioning. Nah sekarang tinggal ditambah emotional value-nya. Emotional value-nya apa? Sayang anak. Gitu kan ya. Masya Allah ya. Iya. Iya. Sayang generasi. Iya. Jadi buah hati ini apa ya? Masanya tidak akan terulang lagi. Jadi pertumbuhan otak itu masa-masa hitungan bulan gitu kan ya. Nah, itu positioning banget ya. Jadi khusus buat anak-anak kecil, anak bayi ya atau anak balita atau batita gitu ya. Susunya bukan susu sapi tapi susu Etawa. Nah, ya. Betul banget Bu Ana. Nah, ini ada Bu Ana. Ya, Bu Ana juga jual susu Etawa mungkin ya. Nah, jadi begitu. Nanti kalau Pak Jiran mau dibina lebih lanjut bisa melalui Tunas Premium ya. Nah, kemudian nanti kita bisa membuat campaign-nya ya bahwa anak-anak itu butuh sentuhan orang tuanya. Nah, nih ya. Nah, campaign gitu ya bahwa anak-anak ya itu butuh sentuhan orang tua di masa-masa golden age. Ya, di masa-masa golden age. Jangan sampai terlewat. Nah, ya. Bahkan campaign-nya itu nanti ya Anda punya waktu seumur hidup untuk kerja, tapi Anda hanya punya waktu tertentu untuk menghabiskan dengan anak Anda. Jadi masa-masa ini tidak akan terulang lagi. Di situ masuk ya Golden Etawa atau susu brain ya, brain apa namanya, begitulah kira-kira ya. Nah, sehingga apa? Nanti kita bisa pilih endorse ya yang mereka ini para influencer family gitu ya, influencer family ya. Jadi influencer family itu mereka peduli dengan anaknya, mereka care gitu ya. Nah, dan juga kita bisa bergabung dengan kita buat parenting ya gitu ya. Nah, nanti dari parenting itu kita buat, nah coba ibu-ibu yang ikut parenting juga biasanya kan ibu-ibu yang nganggur. Nah, ibu-ibu yang ikut parenting juga bisa ikut jadi reseller. Nah, ya. Ibu-ibu yang ikut parenting bisa diikut reseller. Ya, jadi banyak dapat manfaatnya. Nah, jadi bagi para ibu-ibu, anaknya bisa dapat susunya berkualitas dan ibu-ibunya bisa dapat penghasilan tambahan. Nah, ya, jadi sekali tepuk dapat dua lalatnya gitu. Ya, coach, apakah target ini dari Pak Krisna? Ya, begitu Pak Tujiran. Ya, nah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, nah silahkan kita kembali ke teman-teman yang lain nih. Pak Oka, untuk positioning itu tidak terbukti apa nggak berbahaya, coach? Oh ya harus terbukti lah positioningnya. Positioning itu adalah image, Pak, bukan masalah terbukti atau tidak terbukti. Dia persepsi. Yang harus dipahami Bapak Ibu semuanya, ini masalah persepsi, bukan klinis. Ya, jadi image itu adalah bayangan yang dibayangkan oleh seseorang, gitu. Ya, nah, baik, ya, oke.
Terus terakhir di sini ada Pak Krisna. Coach, apa target market usaha F&B harus disesuaikan dengan kondisi UMR rata-rata lingkungan rukonya kita? Contoh di lingkungan ruko sekitar saya itu kelas menengah ke bawah. Iya, baik. Tergantung lagi, Pak. Tergantung lagi. Ya, kalau di lingkungan kita itu lingkungannya menengah ke bawah, tapi di ruko kita itu perlintasan antara jalur orang ya dari tempat A ke tempat B itu bisa jadi lingkungan menengah ke atas gitu ya. Salah satunya itu saya punya bimbingan belajar namanya Rumah Bermain Bilal, saya share dulu gitu ya. Nah, ini saya bidiknya segmen menengah atas. Padahal di lingkungan sekitar situ tuh segmennya menengah aja atau menengah bawah. Ya, ya mana parkirannya sempit gitu ya. Sering dikeluhkan oleh orang tua murid gitu ya. Nah, ini ini bimbelnya saya ya. Nah, tuh ya. Ini kami membidik segmen menengah ke atas. Gitu. Ada TK-nya gitu ya. Nah, ini padahal lingkungannya lingkungan menengah ke bawah. Loh, kok bisa, Coach? Karena jalur perlintasan ini adalah jalur perlintasan orang kerja. Jadi orang sambil selesai saat sebelum berangkat bekerja, naruh anaknya dulu, nanti ketika pulang bekerja jemput anaknya lah, gitu ya. Jadi nggak mesti kita harus menyesuaikan di lingkungan kita. Tapi kalau range mau jualan kita, range-nya memang target market kita adalah lingkungan sekitar kita, iya bisa kita jual ke menengah ke bawah, mengikuti apa yang ada di lingkungan kita, gitu ya. Nah, baik. Baik, mungkin begitu Bapak Ibu semuanya, campaign-nya jangan overclaim ya Coach ya. Campaign-nya jangan overclaim. Overclaim atau tidak itu tergantung persepsi Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi kadang-kadang kita takut kan gitu ya. Aduh, nanti kalau saya bilang kayak gini gimana ya? Aduh, nanti kalau saya bilang begitu saya terlalu melebih-lebihkan. Sebenarnya Bapak Ibu, ini juga rahasianya. Hasil penelitian bahwa ada seorang dokter gitu ya. Seorang dokter ini menguji ada obat A dan ada obat B ya ke seorang pasien. Ini supaya Bapak Ibu memahami apa yang saya maksud tadi adalah persepsi gitu. Dan ini hasil uji yang betulan, hasil penelitian yang riset yang sungguhan. Ini ada pil biru gitu ya. Dan ini adalah pil merah. Pil merah. Nah, ini diujikan oleh dokter ya, oleh dokter yang di mana ya pil biru ini ya disebutkan dengan semua keunggulan-keunggulannya. Ini bahan dasarnya sama Bapak Ibu. Ini bahan dasarnya sama ya. Bahan dasarnya sama dan dia hanya suplemen. Dia bukan obat. Tapi oleh sang dokter, dokternya juga sama ya. Dibilang pil biru ini bisa menyembuhkan ya, menyembuhkan, bisa bikin awet muda, ya, punya teknologi yang luar biasa sehingga daya serap ke tubuhnya lebih cepat. Dan pil merah ini adalah hanya vitamin biasa. Hasilnya apa? Dari dites ke 100 orang, ternyata pil biru ini terbukti membuat orang dari 100 orang yang dites, 80%-nya mengatakan ketika mengkonsumsi pil biru ini badan mereka menjadi lebih sehat. Inilah persepsi Bapak Ibu. Persepsi yang dibangun. Kekuatan dari sebuah persepsi. Padahal barangnya sama. Ya. Saya mau tanya di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ke Alfamart atau ke Indomaret, nyari sabun atau sampo yang namanya Ultrax. Ultrax. Oke, Ultrax. Ini dia. Ada yang mau beli nggak? Ada yang mau beli nggak? Ada yang mau beli sampo kalau Bapak Ibu ketemu di Alfamart atau di Indomaret dengan merek Ultrax. Ada yang mau beli? Pak Oka nggak mau beli? Ya, siapa lagi yang nggak mau beli? Tanya saya nggak mau beli. Saya juga nggak mau beli. Ada yang mau beli? Pak Fatih nggak mau beli? Baik.
Ya, Saya nyoba Pak, beli. oh, mau nyoba beli. Oke. Itu sampo clear. Iya bener tuh. Iya, itu Ibu Putri RSUD ya Karanganyar. Itu bener itu sampo clear. Cuman ini merek yang berbeda saja, ini hanya dijual di Eropa atau di Yunani ya. Itu sampo clear sebenarnya. Tapi ketika kita lihat Ultrax, ini jangan-jangan KW-nya sampo clear ini. Gitu. Ya, ini jangan-jangan ini kayaknya nggak berkhasiat, ini kayaknya tiruannya ini, gitu kan ya. Kok mereknya Ultrax tapi bentuknya sama seperti sampo clear ya, jangan-jangan ini palsu gitu. Itu kan persepsi yang terbangun di kepala kita. Karena sudah terbiasa di kepala kita itu sampo clear itu bentuknya seperti itu. Ya, sampo clear penghilang ketombe, bentuknya sudah seperti itu. Itu yang terpersepsi di kepala kita. Gitu. Ya. Nah, jadi lagi-lagi tentang persepsi Bapak Ibu, bukan tentang fungsi. Ya. Jadi nggak ada yang dibilang over jualannya, over promise, over apa begitu ya. Tergantung persepsi yang kita bangun. Yang nggak boleh adalah bohong. Ya nggak ada khasiatnya dibilang ada khasiatnya. Itu yang nggak boleh gitu ya. Tapi selama memang khasiat itu ada, terbukti, ya kenapa tidak? Gitu. Ya. Toh banyak produk yang sebenarnya khasiatnya biasa aja, tapi tersugesti di kepala kita. Ketika ini tersugesti bagus gitu ya, akhirnya kita beli dan akhirnya kita sehat karena sugesti tadi. Gitu. Baik Bapak Ibu, karena sudah waktunya juga sudah habis ya, sudah jam 21 ya sudah setengah 10 gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya senang sekali bisa berbagi lagi di forum Tunas bantu UMKM naik kelas. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Ya, jangan lupa tonton video rekamannya bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir atau yang tadi terlambat. Ya, semoga berkah bisnis kita dunia dan akhirat dan semoga juga ini menjadi amal jariah kita. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.